terus mengawal semua kasus. Kenapa saya harus melaporkan saudara Dr. Eng Ismon Asiolan Cianper Eng ya, atau zombie itu ya. Kenapa zombie? Ya tentu teman-teman tahu lah, dia sudah membuat surat kematian, ya mestinya nggak perlu lahir lagi. Ternyata ya beberapa waktu yang lalu secara sangat sengaja yang bersangkutan itu membuat tayangan-tayangan yang luar biasa jahat ya. Bisa mohon tolong dipegangin. Ya. Ini tayangan yang sangat jahat yang muncul pada akun dia yang namanya Bali G Academy. Ini akun Bali G Academy itu sekarang isinya sampah ya, dan salah satu sampahnya adalah tayangan-tayangan ini. Jadi dia itu mengorek-ngorek sampah. Kenapa mengorek sampah? Ini adalah persoalan yang sudah ditutup oleh negara. Ini adalah persoalan yang dulu pernah terjadi kesalahan pencatatan secara internal di Kemenpora. Dan kemudian kesalahan itu sudah selesai ya dengan terbitnya penetapan dari PN Jakarta Selatan tahun 2019. Jadi persoalan ini sudah selesai lebih kurang 7 tahun yang lalu ya, dan itu sudah dulu saya pernah digugat oleh tiba-tiba ada siapa yang sukanya ...2016 bahkan 2014 dia baca, dan tanpa perasaan bersalah dia baca itu. Dan setelah saya jawab, saya sudah mengklarifikasi, itu poin pokoknya, poin pentingnya. Saya ditanya apakah saya sudah pernah sudah saya klarifikasi. Ternyata dia mengulangi lagi perbuatannya sampai mengatakan saya membawa pulang sebagainya. Ini jahat dan ini fitnah yang sangat kejam, fitnah yang sangat luar biasa. Maka yang kami fitnah dan juga 438 adalah dia menempatkan keterangan palsu atau membuat persangkaan palsu. Ini hukumannya di atas 5 tahun kalau yang 438. Tapi kalau yang 434 cukup ringan, di bawah 5 tahun. Nah makanya kenapa dia membuat persangkaan palsu? Karena dengan statement dia termul saling gembira mengglorifikasi ini, kemudian menyebut saya sebutannya adalah maling. Nah padahal yang namanya maling itu dia sendiri yang kemudian maling. Jadi ini statement dari Bill Fakih ini tepat sekali. Dialah yang maling, kemudian kenapa meneriaki orang lain maling gitu loh. Dialah yang juga dokternya palsu, kenapa meneriaki orang lain dokternya palsu gitu ya. Nah jadi tadi alhamdulillah benar kata Mas Gafur, kami sudah di BAP cukup panjang karena apa? Kami transkripkan video-video yang ada. Jadi 5 video itu panjang-panjang ditranskripkan, dan kemudian kata-kata dia yang menuduh dan tanpa bukti itu sudah kita tuliskan semuanya. Makanya kemudian bukti yang kita lampirkan adalah ini. Jadi ada bukti, jadi di atas ada misalnya sebuah flash disk ya yang berisi video-video yang ada. Jadi semua sudah saya download, semua kemudian masih lengkap linknya atau URL-nya ya. Kemudian juga ada putusan. Nah ini penting banget nih. Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa perkara tersebut sudah selesai atau sudah inkrah. Dan bahkan yang menarik ini ya, saya juga menyampaikan ternyata termul yang iseng dengan kasus saya yang lama ini dan sudah selesai itu nanti bukan hanya respon. Bahkan ada seseorang, saya belum tahu siapa, tapi saya insya Allah nanti akan diberitahu oleh teman di Polda Metro, didampingi oleh seorang yang ngaku-ngaku kuasa hukum tapi sebenarnya sudah dicabut basnya. Siapa dia? Yang naik di atas meja. Nah, Oiwobo ya. Jadi Oiwobo ternyata pernah mendampingi tahun lalu itu, mendampingi seseorang yang melaporkan saya dengan tuduhan saya melakukan penggelapan terhadap aset Kemenpora. Alhamdulillahnya justru saya diberitahu oleh Polda Metro. Polda Metro sudah meng-cross check ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa itu semua tidak ada. Bahkan tidak ada penggelapan. Bahkan kasus itu ternyata sudah selesai dan diakui oleh Kemenpora itu dulu pernah ada salah administrasi dan mereka mengakui kalau sudah selesai kasus. Jadi nanti bukan hanya respon. Ya, ini peringatan saya. Bukan hanya respon yang kemudian akan kami laporkan, tapi juga si pelapor itu tentu akan kita tuntut balik. Karena dia sudah membuat ya pelaporan palsu kalau ini. Laporan palsu terhadap diri saya.
Jadi selain dari bukti putusan pengadilan negeri, ada juga 8 screen capture dari statement dari si Omon itu, dokter palsu itu ya. Tapi waktu itu dia belum pakai kacamata hitam, belum. Ya. Sekarang kan gayanya gaya kacamata hitam, ya kan. Jadi dia waktu itu belum pakai kacamata hitam. Jadi itu ya teman-teman yang ini saya sampaikan. Jadi intinya gugatannya PMH di Jakarta Utara. Ya, hari ini sebenarnya saya juga sudah jalan laporan saya terhadap orang itu. Orang yang membuat persangkaan palsu, menempatkan keterangan palsu dalam akte pelaporannya. Ya, namanya inisialnya L. Alias siapa? Lah, lucu mana. Tapi karena sudah telusuri, ya, kemudian tadi teman-teman dari Polda bilang ya di reschedule. Gak apa-apa, saya ngelapor. Ya gitu, jadi nggak ada masalah. Jadi tunggu saja ya terhadap orang-orang yang kemarin cuap-cuap ya, kicau-kicau mania itu. Nah itu ya kemudian akan kita. Jadi sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu semua yang membersamai selama ini di bawah komando Bu Mary ya, KNPRI dan juga ada forum aksi ya. Kalau ada RM juga terima kasih ya, dan juga bapak-bapak dan semua media yang ada. Jadi orang yang menuai angin ya itu akan menabur badai ya. Jadi Omon ya kau akan end game. Nah ini betul lama nih, Omon end game ya pakar tak lulus S3. Pokoknya kalau untuk pergerakan dan perjuangan free semata-mata mencari ridhonya Allah. Ya, gitu aja. Dengerin tuh, aduh kalian ini. 100.000 nggak ada namanya. Kalau kalian mungkin ya, yang yang cuma di medsos doang ya, cuma bisa ngomong. Begitu dia komen 100.000, nah dia dapat duit tuh. Tuh, Mbak Uri ya, Mbak Uri. Nggak ada namanya 100.000, nggak ada namanya bohir. Bohirnya hanya satu, Allah itu aja. Dan datang dari Solo ke Jakarta mendukung Pak Roy juga Bu Tiva membersamai perjuangan ini untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan dengan niatan tulus ikhlas mencari ridhonya Allah, independen dari uang sendiri, ngumpulin sendiri, dan untuk bergerak untuk perjuangan membersamai teman-teman yang ada di Jakarta. Itu aja sih. Bismillah, semoga barokah perjuangan kita. Ya. Ada apa? Oh, Mas Roy dulu. Dalam Pak Roy itu dalam rangka melaporkan si Rismon yang memang mulutnya itu memang harus di plester ya. Itu sudah tidak seperti orang yang akademisi, seperti saya melihat itu seperti orang perapatan, jadi ngawur ngomongnya, sebar hoax, sebar fitnah, bisanya kapasitasnya seperti itu. Jadi kita nggak usah ngimbangin orang-orang yang seperti itu, tapi kita cukup melaporkan aja sesuai dengan prosedurnya aja itu. Bu Mary, siapa ini? Ayo, siapa? Tanya tuh. Tanggapan terhadap Rismon? Gini, kalau Rismon memang ada tuduhan negatif terhadap emak-emak ini atau orang-orang yang dianggap memang militan, tapi dia tidak bisa menjatuhkan kita sebagai seorang pejuang. Tolong tunjukkan bukti datanya kalau memang ada apa. Tidak perlu ditanggapi, biar nanti waktu yang berbicara nanti akan seleksi alam. Yang benar akan menunjukkan kebenaran, yang salah akan terlihat kesalahannya juga. Seperti itu. Sudah 2-0.
Panasin termul, sudah 2-0. Ya, Udah tinggal nunggu sidang aja dikit. siapa lagi? Monggo. Ayo, ibu-ibu ngomong lagi. Mungkin perlu di apa namanya dipahami lagi ya, kami ini dari forum kampus seluruh Indonesia. Jadi kita ini berpendidikan, akademisi, jadi itu tidak mungkin hanya dengan 100.000. Mikir ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua juga teman-teman, mungkin kalau 100 miliar kita juga masih mikir, apalagi 100.000. Patut diingat itu. Terima kasih. Semoga dipahami. Nyanyi aja, nyanyi. Mbak Mary nyanyi. Jangan, nggak bisa kalau kita mau ngisi lagi bahwa laporan hari ini pengacara Pucuk, Bang. Laporan Rismon hari ini tentang apa, Bang? Laporan Rismon tentang apa? Laporan untuk Rismon tentang? Oh, tentang penghinaan. Nah, gitu. Jangan sampai ada laporan berikutnya ya. Iya, mulutmu harimaumu loh, Mon. Dia berkoar-koar lagi. Kan ini orang baik. Tapi jangan dipancing gitu loh, Mon. Jangan sampai ada laporan berikutnya. Udah laporan Mas Irwan juga tentang Rismon juga kan? Irwan Arya. Iya, tentang buku, dia sebagai pembeli buku. Besok laporan lagi kita nih misal. Korban penipuan. Iya. Korban penipuan itu coba bayangin. Berarti 378 nih, 378. Iya kan? Aduh, banyak kali nih orang ya. Jangan-jangan memang dia ini nih kriminal. Kriminal yang dipasang diambil dari ini dari perempatan ya, perempatan pasar. Ya pasar pramuka. Jadi kita agak sedikit ya, curiga lah dengan Bang Rismon ini ya, karena dia selalu menggaung-gaungkan begini loh. Iya, saya kan selama setahun kan bersama mereka, selalu ngomongnya itu seolah-olah dia sangat kenal sama kita. Artinya selama setahun itu dia tuh ditaruh buat ngamatin kita, betul nggak? Iya. Cuma sayang dia pakai kacamatanya beda. Ya, masa yang diomongin itu semuanya ya omon-omon gitu loh. Jelas. Dari yang dibayar lah. Nah sekarang kita tantang Rismon untuk ya menunjukkan siapa itu yang dibayar. Ya, yang katanya gini, kalau ada duit 100 juta, emak-emak itu bisa itu cuma dibayar 100.000 lah. 100.000. 100.000. Iya, kalau 100 juta paling 2-3 kali demo doang ya dong. Lah kita berkali-kali demo sampai bertahun-tahun. Gak masuk dalam pikiran kita itu, Mon ya. Kemudian yang jelas kita berpendidikan semua di sini dan punya ijazah asli. Bagaimana dengan Bang Rismon? Tolong tunjukkan. Terima kasih. tuh ditantang lagi tuh sama Bu Etna. Mana tunjukkan itu ijazah Yamaguchi-nya. Jangan-jangan Tamagotchi. Kita benar-benar nantang, kita nggak perlu lah mau apa namanya mau ngebantahkan siapa yang ngomong, dia harus ngebuktiin, betul nggak? Siapa yang tuh, tolong tunjukkan di mana Rismon melihat kalau emak-emak dibayar 100.000. Emaknya Roy ya, ingat kalau emak yang di sono di tempat lain kita nggak tahu, benar nggak? Kayak yang kemarin, maaf ya, yang kita ngelihat di medsos ada demo yang dapat kuali gratis, dapat 100.000, itu beda sama kita. Bobrok ya. Itu beda sama kita. Jadi kita bukan mama yang seperti itu yang bisa diambil di mana gitu, dijanjiin 100.000, dikasih penggorengan, itu kan ya happy aja dikasih gitu ya, cuma buat berdiri. Kalau kita enggak, ya kita tulus, tidak ada niatan untuk cari duit di sini, betul? Betul. Punya akal sehat yang jelas. Punya akal sehat. Sekarang pun saya lihat Anda itu udah nggak berani memandang loh. Tiap kali Anda posting selalu pakai kacamata.
Itu artinya orang yang sudah nggak berani menatap, takut.